Ya, dan untuk mengetahui apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Budayana Indonesia, kita telah terhubung dengan Bapak Amin Untario, selaku Ketua Umum Masyarakat Budayana Indonesia via sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Pak. Ya, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Majelis Budayana Indonesia pada saat pandemi COVID-19 kali ini, Pak? Ya, baik, Pak. Selamat pagi buat semuanya. Majelis Budaya Indonesia, kami sudah memiliki 26 cabang di seluruh Indonesia. Dan sekarang untuk di masa pandemi COVID-19 ini, kami sudah membentuk posko nasional. Kegiatan-kegiatan awal kami mulai dari edukasi mengenai bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian dengan berjalannya waktu ini, di mana pandemi COVID ini mengakibatkan dampak-dampak yang cukup besar, terutama kepada bagian medis, pekerja medis, kami juga mulai melakukan pembagian hand sanitizer ke rumah sakit beserta juga dengan APD-nya. Beriring dengan waktu, kemudian dampak ekonomi juga sangat terasa oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya dampak ini, kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan baksos atau aksi sosial dengan membagi sembako, kemudian juga pembagian nasi bungkus. Pembagian sembako kami rencanakan mencapai lebih kurang 25.000 paket yang akan dilakukan di 5 provinsi. Di samping kami juga ada posko-posko dari 5 provinsi ini yang melakukan aksi sosial secara mandiri. Untuk pembagian nasi bungkus, sampai kemarin kami sudah melakukan selama 32 hari. Dan total nasi bungkus yang kami bagi mencapai lebih kurang 25.000 bungkus, Pak. Baik, Pak. Sebenarnya kalau bisa dibilang, apa yang melatar belakangi teman-teman dari Majelis Budayana Indonesia mau turun ke jalan, mau membagikan langsung bantuan? Karena ini bukan hanya sekadar bantuannya, tapi bagaimana jiwa kerelawanan ini bisa muncul dan bisa diterima masyarakat. Apa yang melatar belakangi, Pak? Baik, Bu. Hanya satu kata yang saya bisa sampaikan adalah peduli. Karena kita peduli terhadap rakyat Indonesia. Kita peduli terhadap kejadian-kejadian ini. Ini yang melatar belakangi kami ini, walaupun pemerintah menyampaikan bahwa bahaya COVID-19 ini sangat dekat dengan kita. Tetapi karena kita peduli dengan rakyat Indonesia yang terkena dampak ini, maka kami ini, para sukarelawan ini, memberanikan diri untuk turun ke jalan, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan memenuhi protokol kesehatan. Ini yang melatar belakangi kami, sehingga kami turun ke jalan dan juga membagikan sembako-sembako sampai ke tempat katakanlah yang mungkin dihindari orang, tetapi kami datang ke sana karena kami peduli dengan teman-teman yang terdampak ekonomi. Oke, Pak Amin kan memang dan teman-teman relawan lainnya turun ke lapangan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di lapangan, sebenarnya kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga terdampak COVID-19 ini, Pak Amin? Mungkin pertama yang paling penting kita juga peduli itu adalah para pekerja medis. Nah, pekerja medis itu memang kita melihat juga banyak sekali teman-teman lain juga turun peduli terhadap pekerja medis. Dan itu sudah dilakukan seperti oleh organisasi besar seperti CELCI sendiri. Dan sedangkan untuk masyarakat ini dengan adanya PSBB ini yang sudah melewati hampir sebulan ini, dampak ekonomi itu sangat terasa sekali. Sehingga kami itu pada saat melakukan kegiatan seperti membagi nasi bungkus itu sangat terasa oleh masyarakat ini. Hampir sebagian besar ini yang melewati jalan yang kami bagikan nasi bungkus itu berhenti untuk mengambil. Ini menunjukkan bahwa memang dampak ekonomi terhadap COVID-19 sangat terasa sekali. Dan ini nasi bungkus, kemudian juga sembako-sembako yang memang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat setempat, masyarakat Indonesia, supaya bisa melewati masa-masa yang sulit ini, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, kalau kita tahu bahwa besok kita akan merayakan Waisak,
Dan ini pastinya dalam pandemi saat ini ada yang berbeda. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk keluarga besar dari Majelis Budaya Indonesia untuk menyikapi Waisak tahun ini, Pak? Ya, baik Bu. Seperti anjuran pemerintah ini bahwa seluruh kegiatan keagamaan ini hendaknya dilakukan di rumah masing-masing. Demikian juga kami Majelis Budaya Indonesia, tepatnya keluarga budaya Indonesia, juga menghimbau seluruh umat Buddha kita ini supaya melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Tapi ada satu hal yang sangat baik sekali dari kami adalah kami akan melakukan live streaming mulai dari jam 5 pagi, dimulai dari dengan meditasi, sampai nanti ke detik-detik Waisak yang akan jatuh sekitar jam 17 lewat 44 menit. Ini kami lakukan dari pagi sampai siang sampai malam hari ini, dengan tujuan itu semua umat Buddha kita ini menyadari makna Waisak yang ada pada tahun ini adalah kita senantiasa waspada terhadap keadaan, waspada terhadap sekeliling kita, peduli terhadap sekeliling kita, dan tidak lupa juga di bulan suci Ramadan ini kita menjalankan toleransi beragama demi untuk keharmonisan bangsa. Ya, saling membantu selama pandemi ya. Terima kasih Bapak Amin Untario selaku Ketua Umum Masyarakat Budayana Indonesia. Sehat-sehat terus, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih.